Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Satu galak ini siapa satu galak ini? Kemarin ada satu galak ya. Kok ngeri. Siapa lum satu galak lum? Ya Ibnu Syakir ini, Bunga Mawar, Bunga Melati dan seterusnya lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini yang di bawahnya itu bukan matannya loh, ini cuma taklik keterangan saja. Keterangan tentang Imam Sanusi itu Haliman Kathira Sobri. Beliau itu konon katanya sangat sabar, penyabar. Nah, jadi gini, saya kemarin terkait dengan Ibnul Arabi itu ya, itu fix tanpa al. Nah, sudah saya cari gitu ya. Kalau nggak keliru saya cari di Tahqiqul Maqam yang punya Syekh Bajuri. Di situ disebutkan memang Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi. Makanya saya juga agak kaget ketika itu yang dimaksud itu bukanlah Ibnu Arabi yang madzhab Wahdatul Wujud. Coba kata Lum, kayaknya masih ada kayaknya Lum. Pernyataan itu Lum. Imam Ibnul Arabi terus ke atas dulu. Oke. Nah, ini. Wadahaba Wadahaba ilaihi Ibnul Arabi. Di situ kan ta'liknya kan bahasanya begini. Bahwa sahibu madhab Wahdatul Wujud, bahwa madhab mukhaliful. Oh ya, oke. Ibnul Arabi ya udah benar ini madhab Wahdatul Wujud. Cuman biasanya itu tidak pakai al. Nah, kalau Ibnul Arabi itu bukan madhab yang punya gagasan tentang Wahdatul Wujud. Oke, lanjut kalau begitu sudah mendapati. Terus kemudian kita akan melanjutkan terkait dengan hukum akal ya. Selanjutnya Lum, itu masih ada ta'lik kalau ini, masih ta'lik kalau ini. Lanjut. Oke, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Bayanul muqaddimat al-aqliyah wal mantiqiyah allati yahtaju ilaiha may yuridu dirasata ilmi al-aqidah. Ini adalah keterangan pengantar tentang rasionalitas gitu ya dan logika allati yahtaju ilaiha yang dibutuhkan yuridu yang dibutuhkan seorang ya yahtaju ilaiha man yuridu dirasat ilmi akidah, yang dibutuhkan orang yang ingin mempelajari ilmu akidah. Nah, ini penjelasan pertama dasarnya ini yang di dalam akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dasar akidahnya secara rasional semacam ini. Ilam ketahuilah kamu anna fahmal aqaid al-khamsina allati yatawaqqafu ala umuri salasa. Ketahuilah kamu anna fahmal aqaid al-khamsin, bahwasanya memahami atau pemahaman tentang akidah yang 50 yang sudah kita diskusikan kemarin, alatiyah berikutnya atau setelahnya yang akan kita diskusikan, yatawaqqafu ala umuri salasa, yaitu bergantung pada 3 perkara ini. Nah, saya ulangi lagi bahwasanya akidah yang 50 itu 20 yang wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 jaiz bagi Allah, 4 wajib bagi Rasulullah, 4 mustahil bagi Rasulullah, dan 1 jaiz bagi Rasulullah. Semuanya itu ada 50. Dan harus diketahui bahwasanya ilaman nafahamal aqaid al-khamsin allati yatawaqqafu ala umuri salasa. Bahwasanya memahami akidah yang 50 itu bergantung pada 3 pilar ini, 3 perkara ini. Yang pertama yaitu al-wajib. Yang masuk al-wajib ini wajibul aqli pastinya. Wal mustahilu dan mustahil, wal jaiz dan jaiz. Nah, apa yang pengen saya sampaikan? Yang pengen saya sampaikan adalah seseorang yang pengen kemudian dia mempelajari ilmu akidah, dia harus mempelajari tentang dasar-dasar rasionalitas yang dibangun oleh ilmu kalam ini atau ilmu akidah ini. Dasarnya itu 3 ini, yaitu al-wajib, mustahil, sama al-jaiz. Nah, yang pertama adalah fal wajib. Wajib itu apa? Fal wajibu huwallazi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Yang dimaksud dengan wajib adalah al-wajib huwa la yutasawwaru fil aqli adamuhu.
akal itu tidak bisa menerima atau menggambarkan ketidakadaannya. Walladzi la yutasawwaru fil akli adamuhu. Huwa adapun wajib alladzi yang la yutasawwaru tidak tergambarkan fil akli dalam akal adamuhu apa itu pengetahuannya. Nah, yang dimaksud la yutasawwar di sini adalah la yusaddiq, artinya tidak tidak diakui atau tidak bisa diterima oleh akal. Nah, memang kalau kita kembali kepada ilmu mantik, maka dalam ilmu mantik itu kan ada tasawur dan tasdik. Nah, tasawur itu adalah sesuatu yang ada ya, sesuatu yang itu digambarkan oleh akal. Tapi kalau tasdikot itu harus melakukan, sedangkan tasdikot itu harus melalui suatu pembuktian. Jadi maksud dengan la yutasawwuru fil akal ini adalah la yusaddiqul akal biadamihi. Maksudnya akal itu tidak menerima kalau itu secara pembuktian, kalau itu tidak ada. Akal tidak terima kalau itu tidak ada. Contoh semisal saya sekarang berdiskusi dengan kalian. Kalau saya itu tidak disebut dengan sesuatu yang tidak ada, maka sangatlah tidak mungkin. Sedangkan saya itu sudah di depan mata, semacam itu. Nah, itu la yutasawwuru fil akal adamuhu. Jadi akal itu tidak menerima kalau itu disebut dengan tidak ada. Itu adalah wajib. Nah, bahwa kemudian untuk mengetahui hal yang semacam ini, ya, la yutasawwuru fil akal adamuhu, la yusaddiqul akal bi adamihi katahyizil jirmi. Seperti akhduhu qadron minal faro, yaitu menempatkan ukuran sesuatu dalam suatu hal yang kosong. Mas tahayyus itu adalah akhduhu qadron minal faro, itu adalah tahayyus, yaitu menempatkan atau mengambilnya sesuatu itu qadron sesuai ukurannya minal farogi, tempat kosong. Nah, artinya tahayyus itu adalah satu tempat lil jirmi, yaitu bagi suatu benda atau fisik atau apapun itu jirmi. Jadi kan nggak mungkin suatu benda itu tidak butuh pada tempat. Itu yang diinginkan oleh ilmu kalam semacam itu. Tahayyuzil jirmi itu maksudnya. Artinya adalah seperti halnya tempat bagi benda atau fisik. Karena sangat gak mungkin ada suatu benda tapi tidak ada tempatnya, itu kan sangat tidak mungkin. Yang namanya benda itu secara otomatis, secara doruri itu adalah akal itu mau tidak mau harus menerimanya. Atau dalam bahasa yang lain itu sudah bersifat a priori. Ya. Tidak perlu ada pembuktian. Kalau perlu adanya pembuktian atau melalui pengalaman itu disebut dengan a posteriori. Tapi kalau yang namanya at-tahayyuz lil jirmi itu saya pikir itu sudah masuk pada kategori doruri, artinya itu bersifat a priori. Artinya adalah yang namanya benda itu harus mempunyai suatu tempat, dan sangat tidak mungkin yang namanya benda itu tidak bertempat, semacam itu. Itu tidak perlu kita buktikan secara pengalaman, artinya eksperimentasi, tidak perlu. Artinya sekali lagi bahwasanya yang namanya benda itu ya harus bertempat, gak mungkin benda itu tidak bertempat. Nah, semacam itu. Karena sekali lagi zatnya itu wujudnya jirmi, wujudnya fisik itu bukan li dzatihi tapi li ghairihi. Adanya bentuk fisik itu disebabkan oleh yang lain. Bukan seperti halnya wujudnya Allah SWT. Kalau wujudnya Allah SWT kan wujudnya itu li dzatihi. Adanya itu sebab karena zatnya sendiri. Nah, kalau itu sudah lepas dari yang namanya tempat dan seterusnya. Tapi kalau fisik materi itu membutuhkan yang namanya tempat. Akhduhu qadran minal faro, yaitu mengambilnya qadron satu ukuran minal farogi, yaitu tempat kosong. Maksudnya ini adalah tempat intinya. Wal jirmi kasyajari wal hajari, sedangkan jirmun itu adalah seperti halnya asyajar wal hajar, yaitu sepertinya pohon dan batu. Faidza qala lahu sakhsun, apabila seorang itu berkata kepadamu, inna syajarata lam ta'khud mahallan minal ardi matalan, inna syajarata sesungguhnya pepohonan atau pohon, lam ta'khud mahallan, dia tidak mengambil tempat minal ardi dari suatu dari bumi, ya, bagian dari bumi. Matalan, satu contoh, la yusaddiqu aklu kabidzalika, pikiranmu tidak akan menerima tentang itu.
Ada pohon yang itu tidak nempel pada satu tempat di bumi, itu kan sangat tidak mungkin. Nah, minimal nempel, minimal menempel kalaupun itu tidak ditanam, maksudnya semacam itu. Artinya itu harus bertempat. Gak mungkin kemudian yang namanya syajaro ataupun hajaro, yang namanya pohon ataupun batu tiba-tiba ngayang di atas permukaan daratan, itu sangatlah tidak mungkin. Dia harus bertempat. Dia tidak mungkin berada pada suatu tempat yang hampa. Nah, maksud saya semacam itu. Ruang yang itu tidak ada ruang kosong, itu sangatlah tidak mungkin. Dia pasti menempati pada satu ruang kosong yang disebutnya kemudian adalah al-mala, bukan al-khala, ya. La yusaddiqu aqluka bidzalika. Akalmu tidak akan menerima itu. Lianna akhdahu mahallan, karena dianya itu mengambil satu tempat gitu ya. Wajibun, itu bersifat wajib. La yusaddiqul aql bi'adamihi. Akal itu tidak akan bisa menerima kalau itu tidak mempunyai yang namanya tempat. Nah, ini yang disebut dengan daruri. Nah, daruri itu adalah ilmu yang bersifat yang saya sebutkan tadi, itu bersifat a priori. Hal yang kayak gini sudah bersifat a priori. Atau bahasa yang lain itu sudah masuk pada kategori badihi. Nah, badihi itu adalah orang itu ketika ditanya dia pasti tahu. Common sense dalam bahasa yang lain. Pikirannya orang sudah mengatakan bahwasanya yang namanya gajah itu belalainya ya panjang, kira-kira semacam itu. Yang namanya harimau itu ya buas. Nah, kan begitu. Yang namanya omba itu pasti berasal dari gelombang. Nah, yang kayak gitu-gitu saya kira itu disebut dengan common sense. Orang semuanya berpikirnya sama. Nah, jadi prinsipnya adalah yang pengen saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan al-wajib itu adalah la yatasawwaru fil aqli adamu. Akal itu tidak bisa menerima kalau itu tidak ada. Nah, sekarang adalah mustahil. Wal mustahil, adapun yang disebut dengan mustahil, walladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Ini kebalikannya. Kalau tadi la yatasawwaru fil aqli adamu. Akal itu tidak menerima kalau itu tidak ada. Nah, kalau ini akal yang tidak menerima kalau itu ada. Nah, la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Ai la yusaddiqu akal itu tidak percaya, tidak mengakui biwujudihi dengan keberadaannya. Fa'idza qala qail, apabila seorang itu mengatakan innal jirma al-fulani, sesungguhnya fisiknya seseorang itu khalin anil harakati wasukuni ma'an. Dia itu lepas dari yang namanya gerakan dan diam. Itu kan sangat tidak mungkin. Yang namanya fisik seseorang itu dianya pasti bergerak dan diam secara bersamaan. Secara tempo yang berbeda. Dia satu waktu dia akan bergerak, di saat yang lain dianya itu pasti akan diam. La yusaddiqu aqluka bidzalika. Akalmu itu tidak menerima li'anna khulwahu, karena lepasnya seseorang itu, fisiknya seorang itu anil harakati wasukuni, dari gerak dan diam itu mustahilun, yaitu bersifat mustahil. La yusaddiqul aql biwuqu'ihi wa wujudihi. Akal itu tidak akan menerima jika itu terjadi. Nah, jika itu terjadi maksudnya jika terjadi bahwasanya kita itu tidak bergerak dan tidak diam. Lalu kalau tidak bergerak dan diam gimana, Pak? Ya memang sunnatullahnya emang semacam itu. Maksudnya kayak saya ini kan nggak mungkin. Tidak diam juga tidak gerak, ini kan nggak mungkin. Pilihannya kalau nggak diam ya gerak kan begitu. Nah, itu sangat mustahil kalau itu tidak terjadi. Wal jaizu, adapun yang dinamakan jaiz adalah huwallazi yusaddiqul aql biwujudihi taratan wa bi'adami ukhra. Ini disebut dengan jaiz adalah huwallazi, yaitu jaiz itu adalah yusaddiqul aql. Akal itu menerima atau membenarkan biwujudihi, keberadaannya. Akal itu membenarkan biwujudihi, keberadaannya, tarotan, sesekali, wa bi'adamihi, dan dia juga membenarkan tidak adanya tarotan ukhra di saat yang lain atau di saat yang berbeda. Jadi sesekali dia mengakui bahwa akal itu mengakui kebenarannya bahwasanya itu ada, dan di saat yang lain itu dia menerima kebenarannya kalau itu tidak ada. Nah, itu namanya jaiz. Sekali lagi, kalau wajib la yatasawwaru ala qalbi adamihi. Tapi kalau mustahil adalah la yatasawwaru qalbi bi adamihi.
Nah, sedangkan jais adalah yusaddiqul akal biwujudihi taratan wa bi'adami taratan. Nah, contohnya adalah kawujudi waladin li Zaidin. Wujudi waladin li Zaidin. Seperti halnya adanya bapak bagi seorang Zaid. Fa idza qala qail, apabila mohon maaf, kawujudi waladin li Zaidin. Adanya anaknya Zaid. Anaknya untuk Zaid, maksudnya ini adalah dia anaknya Zaid. Ya, adanya ada anaknya Zaid. Fa idza qala qail, apabila orang itu berkata, inna Zaidan lahu walad. Seseorang itu punya, namanya Zaid itu dia punya anak. Nah, semisal ini, saya bilang, Ulum itu punya istri, semisal, atau punya calon. Jawaza akluka saddaqa dzalik. Kamu boleh saja akalmu itu membenarkan hal tersebut. Saya ulangi lagi, semisal Mas Ulum mempunyai istri, semisal. Jawaza akluka saddaqa dzalik. Jadi akalmu itu membenarkan bahwasanya ya boleh-boleh saja itu terjadi. Tarotan gitu ya, sewaktu-waktu. Tapi wa idza qala inna Zaidan la waladalahu, wa idza qala, apabila seseorang itu mengatakan inna Zaidan, sesungguhnya Zaid la waladalahu, dia tidak punya anak, jawaza akluka saddaqa dzalik. Akalmu itu juga membenarkan bahwasanya Zaid tidak punya anak karena itu sifatnya jais. Nah, sekali lagi kayak tadi contohnya Mas Ulum, kemudian dia mempunyai istri atau tidak mempunyai istri, semisal. Kan bisa saja di saat yang berbeda gitu ya, misal Mas Ulum ini punya istri, oke, akal kita itu bisa menerima. Atau Mas Ulum tidak punya istri, oke, akal kita juga menerima di saat yang lain, semacam itu. Nah, itu disebut dengan jais. Nah, bahwasanya kemudian 25 tahun lagi Indonesia itu bisa menjadi Indonesia emas, misal. Jawaza akluka dzalik. Akalmu itu bisa menerima itu. Jawaza aklukas saddaqa dzalik aw la yusaddiqu. Akalmu itu bisa menerima atau tidak menerima, semacam itu. Ya itu sah-sah saja karena itu sifatnya jais saja. Ya, bukan bersifat kepastian, semacam itu. Bukan bersifat bukan bersifat pasti. Fawujud walad li Zaidin, adanya anaknya Zaid itu wadamuhu, dan tidak ada anaknya Zaid, jaizun, boleh-boleh saja. Yusaddiqul akal biwujudihi wa adamihi. Akal itu bisa membenarkan terhadap keberadaannya anaknya Zaid atau tidak membenarkan terhadap tidak ada anaknya Zaid itu. Nah, sekali lagi bahwasanya itulah 3 dasar logika yang dipakai dalam ilmu akidah itu di dalam mazhab Asy'ari ini, bahwasanya ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan mustahil, ada yang disebut dengan jais. Jadi yang disebut dengan wajib itu adalah la yusaddiqul akal bi'adamihi. Akal itu tidak menerima kalau itu tidak ada. Terus kemudian yang mustahil, la yusaddiqul akal itu, atau la yutasawwaruh ya bahasanya ya, tapi ya la yutasawwaru akal biwujudihi. Akal itu tidak bisa membenarkan kalau itu ada. Jadi semacam itu. Kalau wajib la yutasawwaru fil akal biadami adamuhu ya, la yutasawwaru fil akal adamuhu. Tapi kalau la yutasawwaru fil akal itu adalah mustahil. Ini adalah 3 poin utama di dalam dasar-dasar untuk memahami akidah di dalam 50 akidah di dalam Asy'ariyah itu. Jadi ada wajib, ada mustahil, ada jais. Baik. Selanjutnya adalah kurang keatasan belum kayaknya belum. Oke. Nah, fahadil aqsam masalah saya tawaqqafu alaiha fahmul aqaid. Nah, 3 pembagian ini ya tawaqqafu alaihi, yaitu menggantungkan alaiha, kepadanya al-aqsam masalah fahmul aqaid, apa itu pemahaman tentang akidah. Fatakunu hadhihi thalatha wajibatan, maka 3 perkara ini bersifat wajib, yaitu wajib, terus mustahil, terus kemudian jais, itu bersifat wajib ala kulli mukallafin, setiap orang mukallaf itu min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, untuk memahami 3 komponen ini.
Lianna ma yatawaqqafu alaihi wajib yajibu wa yakun wajiban. Kalau hal tersebut menjadi hal kebergantungan menjadi hal yang wajib, maka hukumnya itu wajib mengetahuinya dan memahaminya. Bal qala Imamul Haramain, bahkan qala berkata Imamul Haramain, siapa itu Imam Haramain, inna fahma hadhihi thalatha, memahami tiga perkara ini, yaitu wajib, mustahil dan jaiz, ya nafsul akli, itu akal itu sendiri. Nafsul akli, akal itu sendiri. Jadi orang itu untuk memahami akidah Asy'ariyah itu dia harus memahami tiga perkara ini, yaitu wajib, mustahil sama jaiz. Nah, faman lam ya'rifha, barang siapa yang itu tidak mengetahuinya atau tidak memahaminya, ai lam ya'rif makna wajib, jika dia tidak mengetahui makna wajib, makna mustahil, makna mustahil, makna jaiz dan juga makna jaiz, falaysa bi'aqilin, dia tidak bisa disebut dengan orang yang berakal. Nah, jadi tadi kan sudah kita sebutkan bahwasanya yang disebut dengan wajib adalah la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sedangkan mustahil adalah la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sedangkan jaiz adalah la yatasawwaru fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan. Nah, itu adalah pemahaman yang disampaikan di dalam akidah Asy'ariyah. Faidha qila huna, apabila dikatakan di sini al-qudratu wajibatun lillah, kudrah itu atau kuasa itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kanal makna, maka maknanya adalah qudratun lillah la yusaddiqul aql bi adamiha. Jadi maknanya adalah wajib yang dimaksud di sini adalah la yusaddiqul aql bi adamiha. Akal itu tidak menerima kalau semisal Allah Subhanahu wa taala itu tidak qudrah, tidak kuasa. Makanya disebut dengan wajib. Li'annal wajib walladzi la yusaddiqul aql bi adamihi kama taqaddam. Karena yang disebut dengan wajib itu adalah akal itu tidak akan membenarkan bi'adamihi jika itu tidak ada. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kemudian yang disebut dengan wajib itu adalah la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Ya, la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Akal itu tidak membenarkan atau tidak tergambar sama sekali kalau hal tersebut itu tidak ada. Contohnya adalah Allah SWT itu tidak berkuasa semisal. Maka akal itu tidak akan menerima kalau Allah SWT tidak berkuasa, semacam itu. Oke, nah ini adalah rambu-rambu yang harus kita pahami. Wamal wajib bimana, wamal wajib adalah punya dengan yang dimaksud dengan wajib. Bimana artinya adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi. Yaitu mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakan dan mendapatkan yu'aqibu ala tarkihi, yaitu mendapatkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Bahwa mana akhir, ini adalah makna yang lain. Kalau ini kan bermakna yang dapat kita pahami melalui kitab fikih. Ya. Itu adalah pemahaman dalam kitab fikih. Bahwa mana akhir ini adalah makna yang lain. Laisa muradan fi ilmi tauhid. Nah, ini bukan yang dimaksud wajib itu dalam ilmu tauhid, bukan ini yang dimaksud. Yaitu mayutabu ala fili wa yu'aqibu ala wa yu'aqabu ala tarkihi. Bukan ini yang dimaksud. Nah, fala yastabihu alaika al-amr. Ini tidak bisa disamakan. Oke. Laukila, apabila dikatakan yajibu 'alal mukallafi i'tiqadu qudratin lillahi ta'ala. Yajibu, wajib 'alal mukallafi, bagi seorang mukallaf, i'tiqadu qudratin lillahi, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kuasa. Kanal makna, maka definisinya atau maknanya adalah yutabu ala dzalik wa yu'aqibu ala tarki dzalik. Yaitu maknanya kemudian bahwa itu akan diganjar, ya. Ganjar apabila meyakini hal tersebut, gitu ya. Dan akan mendapatkan hukuman jika akan meninggalkan keyakinan tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kuasa. Jadi yajibu ala kulli mukallaf ini yang disebut di situ adalah i'tiqadu qudratin lillahi azza wa jalla. Nah, di sini kemudian Yai Muslim mengatakan fafarriq baina ayyuqal i'tiqadu kada wajibun wa baina ayyuqal al-ilmu mathalan wajibun. Di sini harus dibedakan antara dua hal, yaitu i'tiqadu kadza wajibun, yaitu meyakini hal ini adalah wajib, wa baina ayyuqal, dan di sisi yang lain yaitu al-ilmu mathalan wajibun, mengetahui hal ini yaitu bersifat wajib. Yannahu idza qila, apabila dikatakan al-ilmu wajibun lillahi ta'ala, yaitu
ayuqal alimu matalan wajibun. Alilmu maksud di sini adalah pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala ya. Alilmu wajibun lillahi taala, yaitu ilmu maha tahu itu adalah wajibun lillahi taala, itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kanal maknanya adalah in anna ilmallahi taala la yusaddiqul aql bi adamihi. Akal itu tidak akan menerima atau tidak bisa membenarkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai ilmu. Nah, ini yang wajib akli itu maksudnya ini. Yang disebut dengan wajib akli itu adalah ketika kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai ilmu dan tidak berkuasa, maka akal itu dengan sendirinya tidak akan bisa menerima. Itu disebut dengan wajib akli. Tapi kalau wajib dalam konteks yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, itu adalah konteks di mana seseorang ketika dia menjalankan dalam proses ibadah, bukan ibadah dalam ibadah seperti sholat dan seterusnya. Itu hal-hal yang diwajibkan dalam agama. Amma idza qila, apabila kemudian dikatakan i'tiqadul ilmi wajibun, yaitu meyakini keyakinan bahwasanya ilmu itu yaitu sifat ilmu, wajibun yaitu wajib, kan al mana yuthabu in i'taqada dzalik, yaitu seseorang itu akan diberikan pahala jika dia meyakini hal tersebut, wa yu'aqabu illam ya'taqid, dan akan dikenai sanksi atau hukuman bagi orang yang tidak mempercayai hal tersebut. Faris alal farqi bainahuma, itu harus dibedakan. Jadi ada wajib akli, ada yang bersifat wajib secara hukmi. Nah, kalau yang wajib secara akli, la yusaddiqul aql adamuhu fil akli adamuhu, la yusaddiqu fil akli adamuhu. Jadi akal itu tidak bisa menerima atau tidak membenarkan kalau itu tidak ada. Itu adalah wajib akli. Tapi kalau di sini yaitu wajib hukmi, yaitu maksudnya kita itu menghakimi bahwasanya ini apa mendapatkan pahala atau tidak. Nah, dalam konteks ini karena berkaitan dengan teologi, maka kemudian orang yang tidak meyakini bahwasanya Allah SWT itu tidak mempunyai pengetahuan atau tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kuasa, maka ia akan berdosa. Kalau dia meyakini, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, ini harus dibedakan dua hal tersebut, yaitu antara wajib akli sama wajib hukmi. Wala takun mimman qallada fi aqaidin fayakunu imanuka mukhtalafan fi. Wala takun, dan kamu jangan seperti mimman, seperti hal di antara orang-orang qallada yang bertaklid fi aqaididdin, dalam akidah agama atau dalam persoalan teologi lah ya. Kalian itu jangan taklid. Taklid itu sekali lagi akhdhu qauli min ghairi ayyarifa dalilahu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, itu di Tahqiqul Maqam atau di Jauharut Tauhid memang menyatakan semacam itu, yaitu akhdhu qauli min ghairi ayyarifa dalilahu. Dia mengambil suatu pendapat tapi dia tidak tahu bagaimana dalilnya. Nah, fayakunu imanuka mukhtalafan fihi, maka imanmu itu akan mukhtalaf fihi, akan berbeda jauh lah ya, atau bahkan melanggar bahkan gitu ya. Fatakhludu finnar indama yaqul la yakfi taqlid, maka kamu itu akan khalidina finnar ya, itu kekal di neraka antara, menurut orang yang mengatakan la yakfi taqlid, menurut orang yang mengatakan taklid itu tidak cukup. Nah, qala Sanusi, qala berkata Sanusi, siapa Imam Sanusi, walaysa yakunu syakhsun mu'minan idza qala, seseorang itu tidak dikatakan mukmin idza qala, apabila dia mengatakan ana jazimun bil aqaid. Ya. Saya itu memutuskan dengan bil aqaid, yaitu dengan akidah. Nah, saya memutuskan dengan akidah ini. Ya. Maksudnya jazim itu adalah walau qata'tu qat'an la arji'u an jazmi hadza. Andainya saya memotong-motong ya, saya tidak akan kembali pada putusanku. Nah, kata jazim bil aqaid itu adalah suatu keputusan, memilih akidah. Kata jazim itu sekali lagi jazim atau jazama yajzamu itu adalah dia artinya adalah qata'tu, saya memutus, artinya memutus suatu perkara. Nah, ketika saya mengatakan ana jazim bil aqaid, ya, saya sudah memutuskan berakidahkan Islam, maka saya tidak akan kembali menyatukan putusan-putusan tersebut atau potongan-potongan tersebut.
Makanya bahasanya di sini lau qata'tu qat'an la arji an jazmi hadza. Kalau saya itu telah memutus kalau saya telah memotong potongan-potongan tersebut, saya tidak akan mengembalikan putusan ya hal yang terputus-putus itu ya kan nggak bisa kan, kalau sudah dipotong kan disambung lagi kan nggak bisa. Nah, itu sudah keputusan itu adalah pilihan ya, pilihan akhir keputusan itu. Bala yakunu mu'minan hatta ya'lamu kulla aqidatin min hadil khamsina bidaliliha. Balakan tapi la yakunu mu'minan, seseorang itu tidak mukmin hatta sehingga dia itu ya'lamu kulla aqidatin, mengetahui seluruh akidah yang 50 ini bidaliliha, dengan dalilnya. Jadi Imam Sanusi mengatakan semacam itu. Imam Sanusi itu termasuk orang yang berpendapat bahwasanya seseorang itu harus memahami akidah itu yang 50 itu secara sempurna. Kalau nggak tahu gimana? Ya, kalau nggak tahu, apalagi ya tidak meyakini gitu ya. Pastinya kan meyakini kan harus tahu juga kan. Kalau nggak tahu kan gimana caranya meyakini? Nah, kalau dianya nggak tahu, ya berarti dosa kan, seperti itu akhirnya. Kan maksudnya logikanya kan begini. Anda itu bisa yakin karena Anda tahu. Kalau nggak tahu gimana Anda bisa yakin? Kan begitu. Nah, kecuali imannya para mukallid memang. Kalau imannya para mukallid, meskipun di situ banyak pendapat ya, ada 5 versi ya. Kalau dianya itu bukan ahlun nadhar, dianya bukan akademisi taruhlah, dan dianya itu taklid dalam akidah, maksiat itu. Maksiat. Tapi kalau dianya itu semisal memang mukallid, artinya dia itu bukan betul-betul dianya itu bukan ahlun nadhar, bukan akademisi. Nah, apakah menganalisis, mengkaji lebih dalam dan seterusnya, di situ dianya tidak diwajibkan untuk menganalisis dan tidak bermaksiat. Ada yang mengatakan bahwasanya ya kalau dianya itu ahlun nadhar tapi gak masih bertaklid, ya itu pasti kalau yang ini sudah pasti bermaksiat. Sudah pasti bermaksiat. Makanya sekali lagi bahwasanya kita itu apalagi kalau sudah ngaji gitu ya. Kalau sudah ngaji apakah disebut dengan mukallid? Gak bisa. Sudah gak bisa, gak disebut dengan mukallid. Kalau sudah ngaji itu sudah disebut dengan al-arif. Tapi al-arif di sini bukan kategori al-arif billah dalam konteks tasawuf ya. Tapi al-arif di sini, al-arifun di sini adalah orang yang berpengetahuan. Jadi kalau semisal sudah mempelajari kifayatul awam, nggak boleh taklid sebenarnya. Ya Anda harus melakukan 2 dasar cara berpikir ini, yaitu logika yang dipakai dalam akidah Asy'ariyah dengan metodenya, yaitu metode berpikirnya, yaitu wajib, mustahil, sama jaiz. Bahwa ya kita harus menelusuri lebih jauh, lebih jauh terkait akidah-akidah yang sudah diajarkan kepada kita itu tadi. Nggak boleh kemudian bertaklid semacam itu. Makanya Syekh Baijuri sendiri beliau mengatakan bahwasanya orang yang kalau sudah dianya belajar apakah kemudian tetap disebut dengan mukallid? Gak bisa, dia tidak dikategorisasikan sebagai mukallid tapi sebagai al-arifun. Dia disebut sebagai orang yang berpengetahuan. Nah, oke. Bayanu ahamiyatu hadil ilm, terakhir taqdimu hadil ilm fardun. Mendahulukan ilmu ini adalah hukumnya wajib. Nah, bukan karena saya jurusan akidah, bukan, atau jurusan filsafat, bukan. Tapi ini yang mau disampaikan gitu. Ntar yang teman-teman hukum bilang, oh belajar hukum itu ya juga wajib. Kenapa? Ya, karena itu memahami hukum-hukum Allah SWT, belajar syariat. Nah, yang orang tafsir juga akan bilang bahwasanya mempelajari tafsir ya hukumnya wajib karena itu asyraful ulum. Apa? Ya, karena dasar yang dikaji adalah tentang tentang kalamullah begitu, dan itu adalah asyraful ulum. Ya semuanya mempunyai alasan masing-masing. Tetapi kemudian yang namanya tauhid, tanpa mengecualikan ilmu yang lainnya, itu hukumnya wajib. Kalau arsitektur bilang kalau bukan karena kami roboh, ya makanya ya itulah. Lalu mana yang lebih wajib dan yang enggak? Nah, ini menarik untuk sebenarnya dijawab. Cara ngomong begini, kalau saya itu kalau saya itu mana yang lebih bermanfaat?
Nah, kalau itu yang dibutuhkan dan jauh lebih bermanfaat pada waktu itu dan jelas untuk dibutuhkan keterangannya, maka ilmu itu wajib untuk diketahui. Macam-macam. Misal ini di desanya Mas Adit gak ada orang yang mempelajari tentang ilmu akidah, misalnya. Maka wajib bagi Mas Adit itu mempelajarinya. Wajib bagi Mas Adit itu bukan fardu kifayah bukan fardu kifayah lagi, tapi fardul ain hukumnya. Nah, jadi seperti itu. Semua bisa jadi fardul kifayah. Kalau itu sudah ada yang mewakili, ya sudah, itu selesai perkara. Jadi ukurannya kepada manfaatnya. Wa taqdimu hadzal ilmi fardun kama yuqaddamu min syarhil aqaid, sebagaimana yang diambil ya, dinukil dari syarhul aqaid. Nah, kayaknya syarhul aqaid ini punya Sa'duddin Taftazani ya, kalau akhirnya. Li'annahu ja'alahu asasan yanbani alaihi ghairuhu. Li'annahu, karena sesungguhnya hadzal ilmu ini, yaitu ilmu tauhid ini, ja'alahu, yaitu menjadikannya asasan, yaitu sebagai dasar yang bani alaihi, ya terbangun alaihi atasnya ilmu ini, ghairuhu yang lain. Jadi kalau Anda mau mempelajari ilmu ilmu yang lain, ya ilmu semisal ilmu hadis kah, ilmu tafsir kah, ilmu ilmu sulfik dan seterusnya, itu ya harus tahu juga kan, yang namanya ilmu teologi ini harus paham dulu. Nah, makanya hukumnya itu wajib. Fala yasihu al hukmu bi wudu'i syakhsi aw salatihi illa idza kana aliman bi hadzal aqaid aw jaziman biha ala khilaf fi dzalik. Nah, fala yasihu, maka tidak sah. Al hukmu fi wudu'i syakhs, hukum wudunya seseorang itu dianggap tidak sah. Nah, aw salatihi, atau salatnya seorang itu dianggap tidak sah illa idza kana aliman bi hadzal aqaid, kecuali orang ini mengetahui terhadap 50 akidah ini. Nah, apakah ini doktrin, Pak? Ya pokoknya kita akan diskusikan kan, begitu kan. Tadi au jaziman biha, atau memutuskannya bahwasanya akidah 50 ini alal khilaf fi dzalik. Jadi prinsipnya adalah bahwasanya sholat seseorang itu tidak sah dan juga wudunya tidak sah kalau tidak mengetahui ilmu tentang ilmu akidah ini, semacam itu. Apalagi yang sudah paham tentang ilmu ekonomi kah, ilmu apa, tapi kok nggak belajar ilmu akidah ini, itu tidak sah itu sholatnya, sama wudunya tidak sah. Makanya saya suka belajar ilmu tauhid itu, alasannya itu, karena biar wudunya dan sholatnya saya itu sah. Nah, gitu kira-kira. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ada yang perlu diskusikan. Atau kalau tidak bisa langsung, bisa melalui kolom chat, bisa, silakan. Sebenarnya lebih enak langsung. Monggo satu galak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Dito ini. Tak kira siapa, satu galak. Izin tanya, Pak. Tentang tadi kan ada pembahasan taklid, Pak. Nah, kan kalau dalam ilmu fikih itu kan ada taklid, ada itba, Pak. Nah, kalau dalam ilmu tauhid apakah sama, Pak? Ada muqallid, ada muttabi, atau cuma muqallid sama al-arif doang, Pak? Al-arif aja, Pak. Oke. Begini, kalau dalam fikih tadi kan disebutkan ada mujtahid ya, ada muttabi ya, ada mujtahid mutlak lah ya, atau mustaqil, ada mujtahid muttabi, ada yang namanya muqallid ya, dan seterusnya, atau ada yang disebut dengan murajjih dan seterusnya. Nah, apakah kemudian di dalam di dalam akidah juga ada yang semacam itu? Saya belum menemukan ya, sampai detik ini itu belum menemukan istilah pembagian klasifikasi yang sebagaimana di dalam hukum Islam, gitu ya. Yang saya ketahui bahwasanya makanya di sini orang yang sudah mempelajari akidah 50 ini, dan dia itu tahu tentang dalilnya itu secara tafsili begitu, atau dicukupkan dengan
ijmali itu sudah disebut dengan al-arif, dan itu sudah dianggap cukup. Itu sudah tidak masuk pada kategorisasi muqallid. Nah, apakah kemudian itu masuk kalau kita sandingkan dengan muttabi dalam konteks bahwasanya dia itu muttabi manhaj yang sudah diberikan oleh Imam Asy'ari, ya. Saya kira kalau kita mencoba menganalisis gitu ya, saya kira itu kita juga masuk pada min atba'il asy'ariyah. Tentunya kita sebagai muttabi dalam konteks ini. Karena mau gak mau kita dikategorisasikan akan semacam itu. Bahkan kalau mau ekstrim lagi, kalau mau pengen ekstrim lagi gitu ya, ya kita sebenarnya itu ya taklid pada Imam Asy'ari, mau gak mau kan. Ya kan? Ya meskipun kemudian ketika kita tahu disebut dengan disebut dengan kalau kita sudah tahu disebut dengan arif gitu ya, sebagaimana Imam Bajuri. Tapi harus kita ketahui juga bahwasanya ketika kita itu memahami terhadap 50 akidah ini dalam konsepsi Imam Madzhab Asy'ariyah, berarti ya kita sebenarnya tanpa disadari taklid pada Imam Asy'ari sebenarnya. Kan semacam itu sebenarnya. Itu diakui atau tidak maksud saya itu. Nah, meskipun sekali lagi orang yang sudah dianggap memahami akidah yang 50 ini dengan logika dasar yang disebutkan tadi, yaitu wajib, mustahil dan jaiz, maka itu sudah tidak disebut dengan orang yang awam gitu ya, tapi al-arifun. Tapi di saat yang bersamaan kita harus paham bahwasanya ini adalah metodenya yang disampaikan oleh Madzhab Asy'ari semacam itu. Tapi ala kulli hal Mas Ardi, bahwasanya saya belum menemukan memang kategorisasi bahwasanya di situ ada mujtahid, terus kemudian ada muttabi, atau kemudian ada muqallid gitu ya. Itu saya belum menemukan kategorisasi itu dalam hal akidah. Yang saya temukan hanya dianya seorang muqallid atau bukan, atau al-arifun, gitu saja pilihannya. Jadi begitu, Mas Adi. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin yang lain? Si bertanya, maaf, tidak on mic lagi, hujan deras. Oke. Pertanyaan, kalau Allah itu wajib atau jaiz memberi pahala atau memberikan siksaan kepada seorang hamba? Sebentar, ini harus kita luruskan bersama ini. Allah itu wajib atau jaiz memberikan pahala? Oke. Atau memberikan siksaan kepada seorang hamba? Wah, intinya adalah Allah itu wajib enggak. Jadi gini, yang harus kita pahami tadi kan begini. Yang disebut dengan wajib akli itu adalah la yatasawwaru fil akli adamuhu. Oke, ini harus kita pahami dulu ya. Bahwasanya yang disebut dengan wajib akli itu adalah akal itu tidak bisa menerima kalau itu hal tersebut tidak ada, kan begitu. Oke, tapi kalau yang disebut dengan jaiz adalah yaitu yatasawwaru fil akli wujuduhu tarotan wa adamuhu tarotan ukhra. Yaitu akal itu bisa menerima, membenarkan keberadaannya di suatu waktu dan membenarkan ketidakadaannya di waktu yang lain. Itu adalah jaiz. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian pahala dan siksaan itu masuk pada kategori wajib bagi Allah SWT atau jaiz bagi Allah SWT? Nah, teman-teman sekalian, bahwasanya kalau itu masuk pada af'alullah gitu ya, kan ada asma, sifat dan af'al kan. Kalau itu masuk pada af'al, maka di situ tentunya pasti di situ ada yang namanya iradah dan qudrat dan seterusnya, harus ditempelkan ke sana. Nah, semisal Allah SWT ini memiliki sifat di mana Allah SWT itu akan menyiksa, misalnya ya bukan penyiksa lah ya, apa kira-kira ya, pemberi pahala semisal ya, ya itu boleh-boleh saja pada Allah SWT untuk memberikan pahala yang konsekuensinya itu kemudian dia seseorang ini dia masuk surga atau tidak. Tapi ini sekali lagi bukan persoalan wajibul akli ya. Jadi wajib akli itu ada atau tidak ada. Contoh misal begini,
apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu boleh nggak Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan yang namanya eh, bumi ini, alam semesta ini, boleh nggak? Ya boleh, boleh saja, tidak boleh diciptakan atau boleh tidak diciptakan. Ya. Boleh diciptakan atau boleh tidak diciptakan. Nah, atau bisa bisa nggak alam semesta ini, maksud saya itu boleh nggak alam semesta ini tidak diciptakan atau tidak, belum ada? Ini bisa saja tidak ada, bisa saja itu ada. Kalau contohnya tadi kan boleh nggak kalau semisal uh, Zaid itu punya anak atau tidak punya anak? Ya boleh-boleh saja, bisa saja Anda itu akal itu menerima atau tidak menerima. Tapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala dan sisaan itu sudah kepastian. Maksud saya itu wajibul akli. Menurut saya masuk pada kategori wajibul akli karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan janji dan ancaman semacam itu. Dan terbukti bahwasanya setiap tindakan itu pasti akan ada yang namanya balasannya. Nah, dan itu masuk akal kalau semisal begini, kalau semisal tindakan manusia itu pasti akan mendapatkan suatu hukuman, nah kan? Dan setiap hukuman itu kalau itu baik maka dia masuk surga, kalau buruk dia masuk neraka, kan begitu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya yang namanya surga dan neraka itu bagi orang yang melakukan ini. Nah, dan itu konsekuensinya logis bahwasanya kalau orang melakukan suatu keburukan dia akan mendapatkan siksa kan semacam itu. Maka itu wajib harus adanya. Wajib adanya akal itu harus menerima bahwasanya itu memang harus ada semacam itu. Karena kalau misal tidak ada kalau tidak ada yang namanya siksaan gitu ya, maka orang ya tidak akan, ya al khauf itu tadi malam ya, itu yang kita diskusikan. Tidak ada rasa takut sama sekali begitu. Begitu halnya juga ketika kita melakukan suatu kebaikan. Dan sah-sah saja kalau itu kemudian kita masuk surga dengan kebaikan kita itu. Nah, sekali lagi ini akan ditarik kemana pertanyaannya? Apakah pertanyaannya itu yang akan dimaksudkan itu akal itu menerima ketika ada siksaan atau tidak? Kalau menurut saya, kalau melihat pada wajib akli di sini, yaitu tadi la yatasawwur akal adamuhu. Akal itu kan tidak bisa terima kalau itu tidak ada. Tapi ini kan harus ada. Setiap orang itu dia melakukan, maka dia mempunyai tindakan, dan setiap tindakannya itu pasti akan berkonsekuensi pada dia akan dihukum atau diberikan pahala. Nah, kalau dihukum dia masuk neraka, kalau dipahala dia masuk surga, kan seperti itu. Saya kira ini wajib akli itu normal saja, maksudnya ini bersifat a priori. Nah, itu wajib, itu hukum akal yang kita diskusikan tadi, itu hukum akal. Nah, kayak tadi kita akan diskusikan begini kan, contohnya itu uh, uh, suatu benda apakah itu akan menempel pada satu tempat. Nah, itu wajib akal itu harus menerima bahwasanya benda itu harus ada di satu tempat karena itu bersifat a priori. Tapi kalau uh, bisa saja itu ada di satu tempat atau masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, itu kan harus adanya pembuktian a posteriori dulu. Itu jais kan, bersifat jais, itu bersifat a posteriori dulu. A posteriori adalah ini bisa iya apabila saya membuktikan begini, ini bisa tidak apabila saya membuktikan semacam ini. Sama halnya mustahil, mustahil itu a priori, bersifat a priori. Yang a posteriori itu hanyalah jais. Jais itu a posteriori, dia hanya bisa diterima ketika itu sudah dibuktikan. Makanya contohnya tadi adalah mungkin nggak ulum itu mempunyai istri? Ya mungkin saja iya, ya mungkin saja tidak, kan begitu. Ya kalau semisal payu, berarti dia punya istri. Ya kalau semisal nggak payu, kan belum punya istri, kan menjomblo. Jais, ya jais saja, dan itu sah-sah saja kan kalau belum payu, begitu maksud saya. Kira-kira begitu. Gitu loh kira-kira loh. Ah.
Baik, terima kasih tambahannya Ulum. Jadi saya arahnya ini apa namanya pertanyaan ini agak membingungkan juga ya tadi itu. Tapi kalau logika-logika tadi memang madhab Asy'ari apa namanya siapa Imam Asy'ari itu lepas dari Imam Al-Jubai itu dikarenakan salah satunya membahas irtikabul kabair, murtakibul kabair. Apakah orang yang pendosa besar itu masuk neraka apa surga kan begitu sebenarnya. Sehingga pecahlah kemudian beberapa firqah-firqah yang ada di dalam Islam. Itu emang iya benar adanya. Nah, ada yang menyebut itu murtakibul kabair itu kayak Khawarij disebut dengan pendosa besar itu disebut dengan kafir. Terus kemudian apa namanya kalau ini disebut dengan munafik. Ada yang menyebutkan itu adalah
dianya seorang fasik, kan seperti itu. Semuanya itu bergantung pada hasil diskusi yang sudah pernah dulu didiskusikan para ulama-ulama kita. Nah, kalau kita yang mentok wis fasik lah ya, munafik ya, kita munafik. Dia sampai pada level kafir ya, kalau kita tidak sampai level kafir. Orang pendosa besar tidak sampai pada kategori itu. Nah, makanya kemudian kalau apakah kemudian orang itu kalau kafir masuk neraka apa surga, sebenarnya sekali lagi terkait mohon maaf kalau terkait berpahala atau tidak, itu sebenarnya itu adalah ranah Tuhan sebenarnya. Sama halnya masuk surga apa neraka, itu sebenarnya ranah Tuhan, bukan ranahnya kita sebenarnya, bukan ranahnya manusia. Nah, kita itu sebatas bahwasanya kita itu hanya akan mengukur gitu ya, bahwasanya ini sifat-sifatnya ini wajib atau enggak, atau ini mustahil ataukah ini jais. Sebatas itu saja. Kita nggak bisa mengontrol afalullah, itu nggak bisa. Nah, kita hanya bisa mengetahui asmaul dan sifatnya Allah SWT. Tapi kalau pada kategorisasi afalullah gitu, ya, kita kembali kepada ketentuan Allah SWT. Lalu kemudian di sini berarti jais itu adalah sifat tidak terduganya Allah SWT. Maksudnya gimana ini? Sifat tidak terduganya gimana? Mungkin bisa dipakai ini, mungkin dijelaskan lebih nih, Mbak atau Ibu atau siapalah ini, Mas. Soalnya takutnya saya khawatir salah interpretasi tadi kemana-mana jadinya. Atau Ulum bisa menangkap maksudnya ini, Ulum? Tuh, bukan begitu katanya. Bukan begitu katanya. Makanya ini harus kita. Hah? Ini siapa ini? Cut cut apa me apa me Bukia. Oh. Gimana Rio? Dijelaskan itu dengan bahasa ini, padanya verbal. Tidak Pak, tidak. Tidak, betul Pak. Saya pernah sedikit ajais ya Pak ya. Maksudnya saya pernah dengar, bukan dengar sih Pak, pernah diskusi beberapa salah satu tokoh juga. Katanya di Al-Quran itu bukan hanya 99 Asmaul Husna yang seharusnya dipahami oleh manusia. Ternyata ada satu, jadi 100 bukan 99. Katanya 100 itu adalah ajaisnya Tuhan. Jadi saya pernah tanya, ajaisnya Tuhan itu seperti apa Pak? Katanya sifat ajaisnya Tuhan itu adalah sifat tak terduganya dan sifat kemungkinannya Allah kata. Maksudnya kayak gini Pak, agak-agak aneh ya Pak, agak-agak berkontradiktif juga, apakah ini benar atau tidak. Cuman secara pandangan saya kemungkinan karena Allah itu adalah maha besar, jadi saya pikir itu urusannya Tuhan. Contohnya bahasanya si beliau itu bahasanya kemungkinan saya masuk neraka nih Pak, misalnya sama masuk neraka, ya kan? Saya masuk neraka. Tapi ketika ada sifatnya ajais itu turun ke saya, bisa jadi saya masuk neraka tapi saya tidak merasa panas di dalam neraka. Atau saya masuk surga, ketika turun sifat ajaisnya Tuhan kepada saya, tapi saya tidak merasa nyaman di dalam surga. Apakah begitu Pak konsepnya? Maksudnya karena Allah Maha Besar, dengan adanya sifat ajais itu hak prerogatifnya Tuhan, mau kasih gimana kan kitanya begitu. Maksud nggak Pak? Iya. Kayak gitu maksudnya saya pernah diskusi karena saya berkesimpulan, oh iya, itu kan terserah Tuhan, kan? Oke. Artinya saya nggak tahu nih, hari ini saya nggak tahu gimana rasanya
neraka, saya nggak tahu kedapatnya surga. Tapi kalau itu hak prerogatifnya Tuhan, ya kenapa tidak? Misalnya saya dimasukkan dalam neraka, tapi saya tidak merasakan panas. Oh iya, apa? Kan itu kuasanya Tuhan. Atau saya masuk dalam surga, tapi saya tidak merasa nyaman di dalam surga. Oh iya, karena memang itu haknya Tuhan menempatkan kita di mana. Bukan begitu, Pak? Maksudnya lagi-lagi kata kuncinya adalah ya karena Tuhan itu adalah Esa. Itu hak prerogatifnya Tuhan bagaimana membolak-balikan perasaan dan penetapan diri kita punya Tuhan itu di mana. Kayak begitu, Pak. Oke. Kayak begitu, Pak. Baik. Gitu. Ini apa namanya? Saya sebenarnya pengen lebih jauh ini karena saya pikir ini tidak bisa selesai ya, karena ini akan terkait dengan apa namanya fadl dan adilnya Allah SWT, tanzisi hadis dan suluhi khotibnya Allah SWT dan seterusnya. Ini pirantinya sangat banyak sekali. Mungkin besok saya akan apa namanya selesaikan. Ini sudah jam 5 lebih maksud saya. Barusan ada telepon khusus. Dan ini kan sepertinya alarm harus berhenti dulu ini. Ada hal yang perlu saya selesaikan ini barusan kayaknya sangat dari kampus barusan. Sengaja saya memang tidak angkat teleponnya barusan. Saya pengennya selesaikan dulu. Tapi yang prinsipnya pada kesempatan kali ini bahwasanya bahwa kemudian hukum akal itu ada 3 ya, hukum akal wajib, mustahil, sama jaiz tadi ya. Bahwa kemudian dalam dalam afalullah fi kulli mumkinin aw tarkuhu, itu akan dibahas di besok atau kesempatan yang lain akan saya detailkan kembali semacam itu. Baik, saya kira itu dulu teman-teman sekalian. Saya tidak bisa membarengi sampai maghrib karena banyak hal yang harus saya juga siapkan ini. Kebetulan hari ini kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu kita barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.